Setiap tahun, ratusan ribu warga Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sebentar lagi cara pengelolaannya akan berubah total. Yuk kita bedah bersama transformasi besar di balik penyelenggaraan haji Indonesia di masa depan. Coba deh bayangin, setiap tahunnya Indonesia itu mengirimkan kontingen jemaah haji terbesar di seluruh dunia. Jumlahnya lebih dari 200.000 orang. Itu sama aja kayak kita memindahkan seluruh penduduk satu kota loh ke negara lain untuk sementara waktu. Jelas ya, ngurusin logistik dan perjalanan spiritual sebesar ini tuh tantangannya luar biasa. Mulai dari daftar tunggu yang bisa sampai puluhan tahun, tumpukan berkas yang kadang bikin pusing, sampai memastikan semua layanan di Arab Saudi nanti berjalan mulus tanpa hambatan. Nah, untuk menjawab semua tantangan ini, pemerintah Indonesia mengambil sebuah langkah yang bisa dibilang bersejarah, membentuk sebuah kementerian baru yang fokus dan didedikasikan penuh untuk urusan haji dan umroh. Oke, kita lihat lebih dalam. Jadi, berdasarkan rencana, di tahun 2025 nanti akan dibentuk Kementerian Haji dan Umrah. Lembaga baru ini bakal mengambil alih seluruh tanggung jawab pengelolaan haji dengan satu tujuan utama, menjadikannya lebih profesional, lebih transparan, dan pastinya lebih akuntabel. Visinya itu bukan cuma soal logistik, bukan cuma soal tiket dan hotel, tapi jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah menciptakan ibadah haji yang membawa maslahat atau kebaikan, bukan cuma untuk jemaah secara pribadi, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi, apa nih rencana besarnya? Kementerian ini membangun strategi 5 tahunannya di atas sebuah konsep inti yang keren banget, namanya Tri Sukses Haji. Gampangnya, strategi ini punya 3 pilar utama yang saling mendukung. Pertama, sukses di pelayanan dan ibadahnya. Kedua, sukses di dampak ekonominya. Dan yang ketiga, sukses di tata kelolanya. Yuk kita kupas satu-satu. Pilar pertama ini fokusnya ke jemaah. Intinya adalah memberikan bimbingan manasik yang lebih mendalam, memastikan petugas haji yang mendampingi itu benar-benar profesional, dan yang penting banget, menyediakan layanan inklusif. Jadi, ramah untuk semua, termasuk para lansia dan penyandang disabilitas. Nah, pilar kedua ini menarik banget. Rencananya adalah menciptakan sebuah ekosistem ekonomi. Jadi bukan cuma jemaah yang berangkat, tapi produk-produk UMKM Indonesia juga bisa ikut diekspor ke sana. Harapannya, manfaat ekonomi dari haji bisa terasa langsung di tanah air. Dan pilar ketiga, ini fondasinya, tata kelola. Fokusnya adalah memodernisasi seluruh sistem dari dalam. Birokrasi yang lebih ringkas, pengelolaan yang transparan, dan yang jadi tulang punggungnya adalah digitalisasi layanan secara total. Oke, pelayanan lebih baik, ekonomi lebih maju, tata kelola lebih modern. Semua itu kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi pertanyaannya, buat kita semua, para calon jemaah haji, dampaknya apa sih secara nyata? Tujuannya jelas banget. Beralih dari tantangan-tantangan lama menuju sebuah sistem masa depan. Dari yang tadinya prosesnya manual dan ribet, informasinya terpencar di mana-mana, nanti akan ada platform digital terintegrasi bernama Whois, layanan yang lebih personal dan akses informasi yang terpusat dan gampang. Nah, Whois ini nih yang jadi jantung transformasinya. Whois atau Haji and Umrah Integrated Service System itu adalah sebuah platform yang menyatukan semua data dan layanan dalam satu pintu. Jadi nggak ada lagi tuh cerita informasi simpang siur atau harus ngurus berkas ke banyak tempat. Semuanya di satu sistem. Pada akhirnya, semua kebijakan ini dari digitalisasi sampai pelatihan petugas, muaranya cuma satu, yaitu membuat perjalanan ibadah Anda jadi lebih aman, lebih nyaman, dan yang paling penting, lebih bermakna secara spiritual. Inilah inti dari semuanya. Dan ini bukan sekedar janji kosong loh. Kementerian sudah menetapkan target-target yang jelas dan bisa diukur, seperti yang kita lihat di sini. Angka-angka ini, terutama indeks kepuasan jamaah, bakal jadi rapor tahunan buat mereka. Jadi kinerjanya bisa kita pantau bersama. Kalau kita lihat secara keseluruhan, rencana 5 tahun ini adalah perombakan paling signifikan dalam manajemen haji Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Ini adalah sebuah ambisi yang sangat besar. Dengan adanya lembaga khusus dan rencana yang begitu detail, komitmennya jadi sangat jelas, yaitu membawa penyelenggaraan haji Indonesia ke standar kelas dunia. Rencananya sudah ada dan sangat ambisius. Poin krusialnya sekarang ada di eksekusi. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi apa rencananya, tapi mampukah implementasinya di lapangan nanti benar-benar membawa perubahan yang nyata dan berkelanjutan bagi jutaan jemaah haji Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya.
menuju ke Arafah.